Bismillahirrahmanirrahim. Inilah nasihat yang hamba sebutkan dia pada sekalian saudara yang Islam. Jadi ini nasihat Jasidin ngagasan saudara-saudara non Islam yang merasa dirinya itu Islam. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang dan zakat dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jikalau kuasa berjalan kepadanya. Jadi Yusidin jangan sampailah merasa diri Islam, kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat dan kada berhaji apabila mampu. Karena agama Islam itu diperbuat Allah Ta'ala dengan 5 perkara. Seperti yang tersebut di dalam hadis. Jelas di sini Islam itu 5 perkaranya. Seperti yang telah disebutkan Nabi. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Wa sawmi Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yakni diperbuat Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Dan ketiganya, memberi zakat. Dan keempatnya, puasa pada bulan Ramadan. Dan kelimanya, yang naik haji, barang siapa kuasa berjalan kepadanya. Nah ini, mengaran Islam itu kelima-limanya yang ada. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Bermula sembahyang itu tiang agama, dan barang siapa mendirikan dia, maka sungguhnya telah mendirikan ia akan agama. Dan barang siapa meninggalkan dia, maka sungguhnya telah meruntuh ia akan agamanya. Jadi tiang agama itu sembahyang. Apabila sembahyang, maka berarti mendirikan agama. Apabila meninggalkan sembahyang, berarti meruntuh agama. Dalam artian agama itu tidak akan tegak kalau tidak sembahyang. Lihat bangunan. Kalau tanpa tiang, maulah kokoh bangunan itu. Maulah atap, dinding itu akan kokoh, kada ada tiangnya, ya kah? Kada kokoh kalau, runtuh kalau, dan pada akhirnya akan hancur bangunan itu kalau dibangun tanpa tiang. Agama juga seperti demikian. Kalau beragama Islam tetapi meninggalkan sembahyang, sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, keislamannya akan luntur, hancur, dan akhirnya barangkali na'udzubillahi min dzalik akan keluar daripada dunia tanpa iman. Itu na'udzubillahi min dzalik. Semoga tidak seperti yang demikian. Karena kebiasaan meninggalkan sembahyang. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang subuh, padahal ia berjamaah di dalam 40 hari, dan tiada dilepas di dalam 1 rakaat, niscaya di surat Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan. Pertama, lepas daripada api neraka, dan keduanya lepas ia daripada munafik. Jadi apabila bisa kita kawam amalkan 40 hari berturut-turut, sembahyang berjamaah tanpa ada 1 rakaat pun luput. Tanpa ada 1 rakaat pun luput. Artinya ketika imam takbiratul ihram, kita sudah takbiratul ihram juga. Kada masbuk tuh kada. Nah selama 40 hari kawa kita mengerjakan demikian, maka sungguh ujar Nabi dilepaskan 2 macam.
Pertamanya lepas dari neraka, artinya orang itu jelas kena akan masuk ke dalam surga, dalam artian terbimbing dirinya untuk melakukan hal-hal yang akan membuat masuk ke dalam surga. Yang kedua, lepas daripada sifat munafik. Sifat munafik ini sifat yang sangat dibenci, karena zahirnya Islam tetapi hatinya tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Ada memang sebahagian hadis juga ada yang menyatakan 40 waktu. Itu bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq juga. Artinya lepas dari neraka dan lepas daripada sifat munafik juga. Jadi kalau di dalam hadis ini 40 hari. Ada juga dalam hadis yang lain 40 waktu. Dalam bahasa orang yang berhaji dan umrah itu salat arba'in jar. Itu. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahwasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah, kemudian duduk ia serta menyembah ia akan Allah Ta'ala dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari, dengan tiada berkata-kata dengan suatu perkataan dunia, seperti menghadap ia akan kiblat, maka disuratkan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali. Dan disebut pada suatu riwayat yang lain, diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam surga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Dan tersebut pada satu riwayat yang lain, diberi pahalanya seperti memerdekakan sahaya 80. Jadi kalau wajar Nabi sembahyang subuh berjamaah, duduk zikir kepada Allah tanpa berkata dunia sampai terbit matahari, ya kira-kira jam 6:15 lah kan. Nah, tanpa diselingi bicara dunia, di bawahnya berzikir saja, beribadah kepada Allah Ta'ala, menghadap kiblat, maka orang itu dapat pahala haji dan umrah 3 kali yang sempurna ya Nabi. Nyaman benar maulah pahala, mencari pahala itu nyaman benar. Bayangkan kita berhaji, berapa duit tuh ini ya Allah. Haji plus mungkin ratusan juta. Sekarang sekali aja, ini 3 kali berhaji. Apabila kita mengamalkan yang demikian pahalanya. Satu riwayat yang lain, diberi pahala sama seperti memerdekakan 80 sahaya budak. Satu riwayat yang lain, diberikan oleh Allah Ta'ala nanti dibangun di dalam surga Firdaus 70 mahligai, 70 istana yang disediakan kepada kita yang apabila bisa melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, diteruskan tanpa bicara dunia, berzikir hingga terbit